Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam rahayu, rahayu, rahayu. Oke, Kang Iga, kali ini kita akan kemana nih Kang Iga? Kok kita berada di atas awan ini Kang Iga kayaknya? Benar sekali Mbak Nesa. Kita tepat jika lihat ke sana ya. Kita benar-benar berada di atas awan. Di atas awan. Nah, kita mau mengunjungi sebuah makam waliullah yang berada di atas awan. Sangat misteri. Seperti itu ya. Iya ya Mbak Nesa. Kalau kita sekarang berdiri di atas awan sudah biasa. Namun yang luar biasa ada makam di atas awan. Nah, seperti apa ini kira-kira? Kita juga jadi penisirin. Iya penasaran. Penasaran. Seperti apa makam ini? Untuk menuju lokasi ini kita harus mendaki gunung yang tiada henti tadi ya. Iya betul. Mendaki tangga yang tidak ada habisnya dan seperti tidak ada ujungnya. 350 anak tangga. 350 anak tentu ngos-ngosan banget. Seperti mau menelan manusia. Menelan manusia. Iya. Jangan ya, Dek. Jangan Dek ya. Namun ya, tidak apa-apa karena ini demi kita mensajikan video terbaik untuk pemirsa semua agar tahu sejarah yang ada di sini ya. Jadi buat kalian nggak perlu jauh-jauh ke sini, cukup kita aja yang merasakan capeknya ya kan. Betul. Nah, kita sama-sama belajar sejarah. Jadi kita akan belajar bagaimana kemudian Islam masuk ke dalam Istana Majapahit. Di mana kemudian berdirinya Majapahit ya pada abad ke-13 Masehi. Ternyata bersamaan dengan berdirinya Kesultanan Islam Samudra Pasai di sebelah ujung barat Nusantara. Sehingga kemudian ini memiliki arti yang sangat penting bagi sejarah masuk dan berkembangnya Islam ke Nusantara bersamaan dengan berkembangnya Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Sehingga kemudian tentunya ini salah satu faktor perdagangan, perkawinan, dan serta kemudian moksa. Bukan. Iya. Mungkin banyak hal yang perlu kita gali tentang berbagai macam fenomena sejarah pada masa akhir Majapahit, di mana di Troloyo yang dekat dengan Istana Majapahit banyak sekali kita dapati makam-makam Muslim yang berciri Jawa. Kemungkinan juga di gunung-gunung penanggungan, di desa-desa banyak juga makam-makam Islam. Jadi kita juga penasaran. Nah, makam Islam di era Kerajaan Majapahit. Salah satunya makam yang akan kita datangi. Iya, ini kita jadi penasaran. Mari kita Mbak Nesa melanjutkan perjalanan. Jadi memang sesuatu yang tanpa disadari, kita harus kemudian dengan kebijaksanaan yang sangat-sangat tinggi, ternyata ketika Islam masuk di Majapahit awal-awal, masih menggunakan istilah-istilah lokal Majapahit. Seperti misalnya apa itu, untuk menyebut Allah gitu ya, dengan sebutan pangeran. Atau Gusti. Yang Maha Agung. Iya. Kemudian untuk menyebut sholat itu ternyata sembahyang, menyembah Sang Hyang Widi atau Sang Hyang Tunggal. Kemudian untuk menerjemahkan saum itu puasa, sama dengan ritual-ritual agama Hindu dan Buddha juga melaksanakan puasa. Nah, kemudian tempat untuk melaksanakan ibadah sholat ternyata bukan masjid pada waktu itu. Apa itu? Langgar. Yaitu kosakata berasal dari kata sanggar pamujan. Sanggar pamujan. Iya, jadi kemudian berbagai macam istilah seperti pangeran, gusti, kemudian puasa, sembahyang, langgar, amet banyu wuluh. Ini ternyata tidak berbeda dengan penyebutan agama lokal Majapahit. Inilah sebab-sebab masuknya Islam secara damai di Majapahit. Bahkan di Troloyo itu secara artefaktual, nisan-nisan itu seperti prasasti. Ada Kalamerga tersamar, ada Makara, ada lambang Surya Majapahit, penggunaan tahun Saka. Nah, ada segitiga tumpal, ceplok, meander, sulur gelung. Nah, ini masih digunakan. Termasuk Surya Majapahit ini diduga memang ada kedekatan dengan keluarga dekat Raja-Raja Majapahit. Namun kemudian dibalik dari simbol-simbol agama Hindu Buddha ini, ternyata ada kutipan ayat suci Al-Qur'an, doa-doa. Misalnya innallaha afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, atau kemudian kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan, ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, itu kutipan-kutipan yang sering dijumpai di
doa. Artinya masuk Islam ternyata sangat bertahap sekali. Jadi masih sifatnya ibadah ritual. Penggunaan syariah secara luas seperti ukubat, muamalah belum digunakan pada masa Majapahit, sehingga kemudian diduga awal masuknya Islam ke Majapahit itu secara damai dengan menggunakan istilah lokal dan baru diajarkan di tingkat ibadah. Jadi siasa, politik, muamalah maupun ukubat, sanksi, jinayat maupun hukum-hukum fikih yang lainnya belum banyak dipelajari atau digunakan. Jadi luar biasa sekali. Ini salah satu bukti ya secara artefaktual maupun secara penggunaan istilah-istilah seakan-akan di Majapahit itu Islam masuk itu belum dianggap sebagai agama baru, melainkan dianggap sebagai agama kasogatan atau agama Buddha dalam aliran-aliran khusus, aliran yang berbeda, karena banyak aliran-aliran baik itu Hindu maupun Buddha. Di Buddha saja ada Mahayana, ada Tantrayana, ada juga kemudian di Hindu sendiri ada Waisnawa, ada Tiaga, ada Kasturi, ada Bhairawa, macam-macam aliran, sehingga kemudian ya agama ritual Islam itu juga dianggap bagian dari agama aliran Buddha, namun dalam kiasan yang berbeda. Kiasan-kiasan khusus. Inilah salah satu masuk dan berkembang. Apalagi kemudian pada waktu itu ya Mbak Nisa, ternyata raja-raja Majapahit itu menggunakan kitab Sutasoma sebagai pedoman. Jadi ketika menghadapi berbagai macam kepercayaan, adat, agama, menggunakan istilah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Luar biasa sekali. Ini dibuktikan salah satu fakta ya Kang. Jadi ketika Maulana Malik Ibrahim datang ke Majapahit menghadap Raja Wikramawardhana, mendialogkan Islam secara panjang lebar dan sangat mengesankan, tetapi tanggapan dari Raja Wikramawardhana mengatakan, wahai saudaraku, sesungguhnya agamamu dengan agama-agama yang berkembang di Majapahit ini tidaklah berbeda, hakikatnya sama. Dan mengutip kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, berbeda-beda tetapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga di Majapahit dengan kebesaran kerajaan Majapahit itu juga kebesaran pemikirannya gitu ya, sangat luas, menyadari arti pluralitas, toleransi dan kulturasi. Jadi pada masa lalu di Trowulan ibu kota Majapahit itu ada orang-orang penganut Buddha, penganut Hindu, penganut Siwa, penganut Wisnu, maupun penganut Islam hidup satu rukun dalam satu kota Trowulan. Jadi ini menjadi contoh dan pelajaran bagi kita semua ya, untuk kebesaran hati dan kebesaran pikiran kita. Ternyata leluhur kita memiliki arti sosial yang sangat besar. Jadi memang semboyan Bhinneka Tunggal Ika sudah diterapkan dari dulu dari dulu di atas di bawah genteng kerajaan Majapahit di abad ke-14 Masehi. Jadi kita akan membuka bahwasanya apakah mungkin ada makam wali di era kerajaan Majapahit yang terletak jauh di atas awan. Kita buktikan secara bersama-sama, menunjukkan secara artefak dan sejarahnya. Luar biasa Mbak Nesa ya. Iya Kang Ika. Tadi perjalanan ini sempat sempat pusing, pening dan lain sebagainya. Pusing, pening, iya. Apa yang dirasakan? Capek tentunya ya. Capek ya. Iya. Bagian mana yang capek Mbak Nesa? Ya naik tangga yang tidak ada habisnya teman-teman. Oh iya, ternyata tangganya ini sangat sekitar 300 lebih anak tangga, tapi terjangkau untuk laki-laki perempuan bisa melakukan ziarah di sini. Dan nama Sunan Pangkat itu artinya kedudukan ya, atau derajat. Dan bagi siapa saja yang menginginkan derajat atau kedudukan di tengah-tengah masyarakat, ini kemudian ziarah ke sini ya. Bisa berziarah ke sini. Semoga kemudian harapan-harapan tersebut mudah terkabulkan ya. Sesuai harapan dan kepercayaan masing-masing. Oke, luar biasa Mbak Nesa. Ya. Oh ini sudah sampai ya? Oh sudah sampai ya. Jadi suasananya itu sangat sakral ya. Oh iya, terlihat sepertinya ya tempatnya ya. Jadi suasananya sebenarnya sangat sejuk, hening, tenang. Jadi untuk melakukan berkholwat gitu ya, atau menyendiri, atau beruzlah, berikhtiar, bertawakal,
ya mungkin atau bertawasul ya, bagi teman-teman di NU itu sering kita melakukan tawasulan. Ya, bertawasulan di tempat ini sangat cocok sekali, jauh dari keramaian, berada di atas gunung, jauh dari manapun ya. Kita bisa kemudian untuk menenangkan pikiran dan hati kita. Dan kemudian berevaluasi diri gitu ya. Apakah hari kemarin kita melakukan perbuatan yang jahat atau melakukan kebaikan-kebaikan, bagaimana kemudian kedepannya itu agar lebih baik lagi. Nah ini kita sudah sampai ke pintu gerbangnya. Nah ini dari depan terlihat ada tulisan makam kerabat ya, atau Sunan Pangkat. Nanti Kang Iga bisa menjelaskan kepada kita sebenarnya siapa sosok beliau sang Sunan Pangkat ini. Coba kita masuk dulu ya. Dan ini ada banyak sandal ini Mbak ya. Jadi rahayu. Assalamualaikum. Jadi kita memasuki kompleks makam kerabat atau Sunan Pangkat. Monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, jadi ini pintunya agak merunduk gitu ya. Menginap di sini ya? Iya, atau untuk melakukan ketenangan batin gitu ya. Nah, dan menjernihkan pikiran dan hati menenangkan diri tepatnya. Menenangkan diri tempatnya, bermeditasi gitu ya. Nah, coba kita masuk, Mbak. Iya. Assalamualaikum. Ini ada ruangan-ruangan. Iya, sama ini. Nah, ini mulai ini. Nah, ini ada beberapa jejak kemungkinan dolmen ya, atau meja batu persajian yang ternyata sampai saat ini masih digunakan oleh sebagian masyarakat sebagai situs religi persajian. Nah, jadi ada batu dolmen atau meja batu, dan batu besar ini malah mirip seperti sisik ular naga dan penuh dengan sajian. Ada bunga-bunga wewangian, ada kemudian perdupaan gitu ya. Yang artinya memang sangat luar biasa situs ini, Mbak ya. Dan kita memasuki ruangan utama dari Sunan Pangkat beserta istrinya. Serta kemungkinan salah satu piaraannya. Itu sosok yang dipercaya sebagai harimau putih. Oh, harimau putih. Nah, kita penasaran gitu ya. Kita masuk ke ruangan utama. Jadi Assalamualaikum. Jadi Assalamualaikum ya alal kubur fa inna insyaallah bikum lahikun. Jadi di sini Mbak Nesa ini makam dari Mbah Sunan Pangkat atau Ki Danurejo. Ada tulisannya. Nah, mungkin kita bisa berdoa sejenak di sini, baru nanti kita sambung lagi untuk Kang Ega menyampaikan sejarah sebenarnya siapa sih Ki Danurejo atau yang disebut dengan Eyang Sunan Pangkat ya. Ya, jadi kita sambung berdoa lagi. Ya. Jadi wa khususon ila ruhi makam Mbah Sunan Pangkat. Setelah itu ini istrinya. Oh iya. Istrinya, dan sebelum ke istrinya ini ada semacam altar ya, iya, batu altar pemujaan diduga memang era kerajaan Majapahit. Jadi ada jejak-jejak batu candi atau pojokan candi, Mbak ya. Oh, iya. Nah, ini diduga era kerajaan Majapahit, termasuk altar ini, dan masih disakralkan oleh masyarakat dengan persajian, perdupaan ya, bunga-bunga wewangian, terutama melati ya, mawar dan kenanga atau cempaka ya, Mbak ya. Nah, ini juga ada lagi altar lagi yang kedua. Nah, ini juga disebut altar persajian, Mbak. Nah, ini Mbak Nesa. Mungkin dari sini Mbak Nesa mungkin ada sesuatu yang dipertanyakan. Ya, ini nah untuk dari segi sejarahnya, nah di altar ini nampak tinggalan seperti apa Kang Iga? Jadi diduga sebenarnya gitu ya, pada masa kerajaan Majapahit ini ada sebuah altar ya yang ditutup kain putih. Ini adalah altar pemujaan dan berciri nawaruci. Jadi nawaruci itu ceritanya Bima Suci mencari kebenaran sejati untuk mencari air amerta yang disuruh oleh gurunya Maharsi Drona, yang dicegah oleh keluarganya, ibunya, namun kemudian tetap bersikeras untuk mencari amerta sesuai dengan pesan gurunya, sampai kemudian bertempur dengan ular naga, masuk ke dalam samudra, muncullah dari telinganya Bima dalam keadaan kecil memberikan wejangan tentang kebenaran sejati. Nah, di situ kemudian ada ajaran manunggaling kawula Gusti. Nah, di sini kemudian salah satu makna tersebut diduga memang ada semacam perjalanan suci dari Trowulan menuju lereng Gunung Welirang ini untuk sebagaimana pengembaraan apa yang dilakukan oleh Bima mencari
mencari air amerta, dan mencari semacam kebenaran sejati. Ya, di situ. Dan kemudian selain altar pemujaan ini juga ada tadi istri dari Mbah Ki Danurejo atau Sunan Pangkat. Ya, ini Mbak. Nah, mungkin teman-teman agak penasaran ya. Kita berdoa. Nah, namanya Eyang Putri Srigati. Nah, ini Eyang Putri Srigati. Jadi kita berdoa. Wa khususon ila ruhi. Nah, jadi secara artefak Mbak, ini adalah menggunakan semacam ini. Ada struktur balok-balok batu candi. Semuanya ya, ada semacam pelipit-pelipit, pinggiran-pinggiran batu candi. Bahkan ini ada Padma atau Makara ya. Dan ini ada sulur gelung yang diduga memang dahulunya memang diduga makam-makam ini era kuno. Masa kerajaan Majapahit. Nah, itu. Nah, atau mungkin juga ada sebagian masyarakat yang agak spesimis bahwasanya makam wali ini menggunakan material kuno. Nah, karena diduga memang Ki Danurejo ini adalah seorang yang seumuran dengan Mbah Sujono yang ada di Gunung Kawi. Gunung Kawi. Yaitu sisa-sisa laskar Pangeran Diponegoro. Termasuk kemudian saudaranya yang ada di Delanggu itu yang dikenal dengan Disroyo itu ya. Nah, itu ada juga Mbah Taslim. Mbah Taslim, Mbah Sujono, Eyang Ki Danurejo ini diduga dahulu kemudian masih saudara atau masih satu kesatuan dengan Laskar Pangeran Diponegoro yang sama juga dengan yang ada di Gunung Kawi, yang kemudian makamnya menggunakan material kuno era kerajaan Majapahit. Versi kedua Mbak. Dan versi pertama memang makam ini seumuran dengan makam yang ada di Troloyo Trowulan, yaitu era kerajaan Majapahit. Dan yang sangat unik ini Mbak, apa ini teman-teman penasaran? Ini apa ini? Nah, apa ini? Ayo kita coba kita dekati ya. Nah, ya, ini berbeda dengan makam Mbak Eyang Srigati dengan Mbak Eyang Ki Danurejo atau Sunan Pangkat. Ini ternyata membujur arah timur barat, berbeda dengan makam Ki Danurejo yang utara selatan. Jadi kita hormati, ini sebagian masyarakat menganggap ini salah satu kemudian penunggu atau penjaga dari kedua makam wali ini yang dikenal dengan Mbah Macan Putih. Jadi rahayu, rahayu, rahayu Mbah Macan Putih. Semoga kemudian jadi banyak hal dan misteri yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, Mbak Nesa. Mungkin dari sini mungkin Mbak Nesa ada unek-unek yang perlu ditanyakan atau pertanyaan Mbak Nesa. Terus untuk dari segi bebatuannya sendiri, nah dari makam-makam yang ada di sini tuh termasuk dari jenis batuan apa ini Kang Ega? Bisa jelaskan? Jadi ini kan batu yang berwarna putih karena memang dicat, tapi dari segi struktur dan teksturnya itu berenjol. Nah, ini diduga memang ini batuan basal. Batu basal itu magma yang mengalami pembekuan pada waktu itu seiring dengan muncul dan berkembangnya Gunung Welirang kemudian mengalami kebekuan sehingga disebut dengan batuan basal. Hal ini juga mengingatkan kita bahwasanya Pulau Jawa itu penuh dengan 1001 bencana. Karena terbentuk dari gunung api, ring of fire, penuh dengan letusan gunung, gempa, banjir bandang. Nah, ini mengingatkan kita akan kebesaran ilahi dan kita harus kemudian bijak dalam memanai alam, harus menjaga kelestarian alam, jangan sampai merusak alam karena alam akan murka jika kita rusak. Betul sekali. Jadi sama-sama kita jaga dan cintai alam yang kita tinggali ini ya. Oke, dan tidak lupa juga untuk tetap jaga dan melestarikan sejarah. Khususnya sejarah yang ada di Indonesia dan tanah Jawa ini. Betul seperti itu ya Kang Ega ya? Sudah sepatutnya sebagai kita untuk saling menghormati, saling menghargai, dan sama-sama belajar tentang sejarah yang ada di sekitar kita. Mungkin sampai sini dulu ya Kang Ega yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa. Terima kasih untuk pengetahuan yang telah disampaikan Kang Ega. Kurang lebihnya saya dan Kang Ega mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.